Gua tuh sering merhatiin ya, di zaman sekarang ini kayaknya sibuk itu jadi semacam lencana kehormatan. Kalau ditanya lagi ngapain, terus jawabnya lagi santai, kayaknya aneh. Tapi kalau jawabnya, wah lagi hektik banget nih, banyak kerjaan, itu baru kedengeran keren, produktif, penting. Bener gak sih? Kita kayak terjebak dalam budaya hustle culture yang ngeglorifikasi kesibukan. Seolah-olah semakin padat jadwal kita, semakin banyak meeting kita, semakin sedikit waktu tidur kita, itu artinya kita semakin sukses, semakin hebat. Tapi pertanyaannya, beneran gitu? Apakah sibuk itu selalu sama dengan produktif? Atau jangan-jangan kita cuma kelihatan sibuk biar dapat validasi? Atau mungkin buat ngisi kekosongan? Nah, di obrolan kita kali ini, gue pengen kita ngebongkar perangkap kesibukan ini. Gimana caranya kita bisa bedain antara produktivitas yang asli sama kesibukan semu yang cuma bikin capek tapi nggak ada hasilnya? Bagian 1. Tanda-tanda lu terjebak dalam kesibukan semu. Sebelum kita cari solusinya, penting dulu nih buat kita kenalin tanda-tandanya. Jangan-jangan kita udah masuk perangkap sibuk itu keren itu tanpa kita sadar. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Ada nggak dari hal-hal ini yang lu rasain? Pertama, lu selalu ngerasa capek. Tapi pas dilihat lagi, nggak banyak progres signifikan yang lu capai. Jadi, energinya habis, waktunya habis. Tapi kok kayaknya kerjaan penting atau tujuan utama lu nggak maju-maju ya? Lebih banyak geraknya daripada hasilnya. Kedua, jadwal lu penuh banget sama meeting atau kegiatan. Tapi banyak di antaranya yang sebenarnya nggak terlalu penting atau bisa didelegasikan. Lu ikut semua meeting biar kelihatan involved. Padahal mungkin kehadiran lu di situ nggak ngasih dampak besar. Atau lu iyain semua ajakan biar nggak enak. Padahal itu nggak ganggu fokus lu ke hal lain yang lebih prioritas. Ketiga, lu sering multitasking, ngerjain banyak hal sekaligus. Tapi akhirnya nggak ada yang benar-benar kelar dengan kualitas terbaik. Pindah dari satu tugas ke tugas lain tanpa jeda. Balas email sambil ngerjain laporan, dengerin podcast sambil kerja. Kelihatannya efisien, padahal otak kita sebenarnya nggak dirancang buat gitu. Fokus jadi pecah, kualitas yang jadi korban. Keempat, lu ngerasa nggak enak atau bahkan bersalah kalau lagi nggak ngapa-ngapain atau lagi santai. Ada perasaan kayak, duh, harusnya gue ngerjain sesuatu nih, kok malah leye-leye? Seolah-olah istirahat itu dosa. Kelima, lu sering ngeluh sibuk banget ke orang lain. Mungkin sebagai cara buat dapat pengakuan atau simpati, atau biar kelihatan penting. Padahal di lubuk hati, lu mungkin juga bingung. Sibuk ngapain ya gue sebenarnya? Kalau ada beberapa dari tanda-tanda ini yang klik sama lu, gak usah panik. Itu artinya lu udah selangkah lebih maju karena udah sadar. Sekarang tinggal kita cari cara buat keluar dari perangkapnya. Bagian 2. Kenapa sih kita suka banget kelihatan sibuk? Kenapa ya? Kok kita kayaknya demen banget kelihatan sibuk? Atau bahkan memaksakan diri buat sibuk? Padahal ujung-ujungnya sering bikin stres dan capek sendiri.
ada beberapa alasan psikologis dan sosial di baliknya. Salah satunya yaitu tadi, budaya kerja modern yang sering mengglorifikasi hasil. Kita lihat orang-orang sukses di medsos yang kayaknya kerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Terus kita jadi mikir, oh berarti kalau mau sukses, gua juga harus gitu. Sibuk jadi semacam standar baru buat kesuksesan. Terus ada juga kebutuhan akan validasi eksternal. Dengan kelihatan sibuk, kita ngerasa lebih dihargai, lebih dianggap penting, lebih berguna. Apalagi kalau dapat pujian. Wah, hebat ya kamu, sibuk banget tapi tetap semangat. Itu bisa jadi candu. Kadang, kesibukan itu jadi cara kita buat menghindari sesuatu yang lebih dalam. Misalnya, menghindari rasa sepi, menghindari keharusan buat ngadepin masalah pribadi, atau menghindari kekosongan karena mungkin kita belum nemu apa yang benar-benar kita mau dalam hidup. Jadi, kita sibukin diri biar gak sempat mikir atau ngerasain hal-hal itu. Takut dianggap malas atau gak produktif juga jadi alasan kuat. Siapa sih yang mau dicap pemalas? Ya jadi, mendingan kelihatan sibuk aja deh biar aman. Dan yang mungkin gak kita sadari, kadang kita gak tahu cara bilang enggak atau cara nentuin prioritas. Jadi semua kerjaan, semua ajakan, semua permintaan kita iyain aja. Akibatnya jadwal jadi penuh sesak sama hal-hal yang mungkin sebenarnya gak semuanya penting buat kita. Memahami alasan-alasan ini bisa ngebantu kita buat lebih sadar sama pola pikir dan kebiasaan kita sendiri. Dan mulai mempertanyakan, apakah kesibukan ini beneran buat gue? Atau cuma buat menuhin ekspektasi orang lain? Atau buat lari dari sesuatu? Bagian 3. Bedanya sibuk sama produktif. Ini dia inti dari obrolan kita. Sibuk itu nggak selalu sama dengan produktif. Ini dua hal yang beda banget. Meskipun kadang kelihatannya mirip. Sibuk itu lebih ke kuantitas aktivitas. Banyak gerak, banyak meeting, banyak email dibalas, banyak tugas dikerjain. Kelihatannya tuh penuh. Tapi belum tentu berisi. Sedangkan produktif itu lebih ke kualitas hasil dan dampak. Lu mungkin gak kelihatan lari-lari kesana kemari. Jadwal lu mungkin gak sepadat itu. Tapi pekerjaan penting yang lu lakuin bener-bener selesai dengan baik, ngasih dampak positif dan ngegerakin lu lebih dekat ke tujuan lu. Orang yang sibuk itu fokusnya ke melakukan banyak hal. Orang yang produktif fokusnya ke melakukan hal yang benar, hal yang paling penting, hal yang paling ngasih pengaruh. Bayangin deh, ada dua orang lagi nebang pohon. Orang pertama, dari pagi sampai sore dia ayunin kapaknya terus-terusan tanpa henti. Keringetan, kelihatan sibuk banget. Tapi kapaknya tumpul. Pohonnya gak rubuh-rubuh. Orang kedua, dia mungkin ngabisin waktu dulu buat ngasah kapaknya sampai tajam banget. Terus, dia nebang pohonnya dengan beberapa ayunan yang kuat dan terarah. Pohonnya rubuh. Siapa yang lebih produktif? Jelas orang kedua kan? Meskipun mungkin geraknya gak sebanyak orang yang pertama. Jadi, produktivitas itu bukan soal seberapa banyak jam kerja lu atau seberapa penuh kalender lu. Tapi soal seberapa efektif lu menggunakan waktu dan energi lu buat ngasilin sesuatu yang bermakna.
ini butuh pergeseran mindset. Dari yang tadinya bangga karena sibuk, jadi bangga karena berkontribusi atau menyelesaikan hal penting. Dari yang tadinya ngukur diri dari jumlah aktivitas, jadi ngukur diri dari kualitas hasil. Bagian 4. Seni melakukan lebih sedikit, tapi lebih baik. Nah, kalau kita pengen jadi orang yang beneran produktif, bukan cuma sibuk, kita perlu belajar yang namanya esensialisme. Apaan tuh? Simpelnya, esensialisme itu seni buat fokus ke hal-hal yang benar-benar esensial, yang benar-benar penting, dan berani bilang enggak ke sisanya. Jadi, kita melakukan lebih sedikit, tapi lebih baik. Gimana caranya? Pertama, kita perlu berani mengevaluasi semua kegiatan dan komitmen kita. Tanya ke diri sendiri buat tiap hal. Apakah ini benar-benar penting buat tujuan gua? Apakah ini benar-benar ngasih nilai tambah? Kalau gua nggak ngelakuin ini, apa dampaknya? Jujur aja jawabnya. Kalau banyak yang jawabannya nggak terlalu, mungkin itu saatnya buat dikurangin atau dieliminasi. Kedua, belajar nentuin prioritas dengan kejam, tapi bijak. Nggak semua hal itu sama pentingnya. Ada hukum Pareto kan, 80/20. Seringnya, 80% hasil kita itu datang dari 20% usaha kita. Nah, cari tuh mana yang masuk ke 20% itu. Terus fokusin energi ke situ. Sisanya mungkin bisa didelegasikan, ditunda, atau bahkan nggak dikerjain sama sekali kalau emang nggak krusial. Ketiga, berani bilang tidak. Ini susah, gue tahu. Tapi setiap kali lu bilang iya ke sesuatu yang nggak penting, lu sebenarnya lagi bilang tidak ke sesuatu yang lebih penting. Termasuk waktu buat istirahat atau buat diri sendiri. Bilang tidak itu bukan berarti lu jahat atau nggak mau bantu, tapi berarti lu ngehargain waktu dan energi lu. Keempat, kurangi distraksi dan ciptakan waktu buat deep work. Deep work itu kerja fokus tanpa gangguan, buat ngerjain hal-hal yang butuh konsentrasi tinggi. Matiin notif HP, cari tempat yang tenang, alokasiin waktu khusus. 1 jam deep work bisa jauh lebih produktif daripada 3 jam kerja sambil multitasking. Kelima, sisihkan waktu buat nggak ngapa-ngapain atau istirahat yang berkualitas. Ini paradoksnya. Justru dengan ngasih otak kita jeda, dia bisa kerja lebih optimal pas lagi dibutuhin. Istirahat itu bukan kemalasan, tapi investasi buat produktivitas jangka panjang. Bagian 5. Produktif itu soal energi, bukan cuma soal waktu. Satu hal lagi yang sering kita lupain. Produktivitas itu bukan cuma soal manajemen waktu, tapi juga, dan mungkin lebih penting lagi, soal manajemen energi. Lu bisa punya waktu 24 jam sehari, tapi kalau energi lu habis, fisik lu capek, mental lu lelah, ya nggak akan bisa produktif juga. Jadi, selain ngatur jadwal dan prioritas, penting banget buat kita ngejaga baterai diri kita. Gimana caranya? Tidur yang cukup dan berkualitas, itu pondasi yang utama. Kurang tidur itu musuh besar produktivitas dan mood yang baik. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Apa yang kita masukin ke badan ngaruh banget ke energi dan fokus kita. Olahraga teratur. Gak perlu yang berat-berat. Jalan kaki atau stretching ringan aja udah ngebantu banget tuh buat ngilangin stres dan ningkatin energi. Ambil jeda singkat secara berkala di tengah kerjaan.
Jangan maksain diri kerja non-stop berjam-jam. Teknik Pomodoro. Kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Itu bisa dicoba. Lakuin hal-hal yang lu nikmatin di luar kerjaan. Punya hobi, ketemu temen, ngabisin waktu sama keluarga. Ini penting buat ngisi ulang energi mental dan emosional lu. Dan belajar buat disconnect atau matiin kerjaan sejenak. Jangan bawa-bawa kerjaan ke tempat tidur atau pas lagi liburan. Kasih otak lu bener-bener istirahat. Ingat, tujuan kita jadi produktif itu bukan biar bisa kerja terus-terusan kayak robot, tapi biar kita bisa nyelesain hal-hal penting dengan efektif. Sehingga kita punya lebih banyak waktu dan energi buat nikmatin hidup. Buat hal-hal lain yang juga berarti buat kita di luar kerjaan. Produktif yang sehat itu yang bikin kita ngerasa accomplish, tapi juga tetap waras dan bahagia. Nggak ada yang salah kok sama kerja keras. Yang jadi masalah itu kalau kita cuma kelihatan kerja keras, cuma kelihatan sibuk, tapi sebenarnya nggak ngarah kemana-mana, malah bikin kita capek sendiri dan kehilangan esensi. Mulai sekarang, coba deh pelan-pelan geser fokusnya. Bukan lagi soal seberapa banyak yang lu kerjain, tapi seberapa berarti dan berkualitas apa yang lu kerjain. Belajar bilang enggak ke hal-hal yang enggak penting, biar lu bisa bilang iya ke hal-hal yang beneran ngedukung tujuan dan kebahagiaan lu. Ingat, waktu dan energi lu itu berharga. Gunain dengan bijak. Jadi produktif itu keren, tapi jadi produktif yang waras dan bahagia itu jauh lebih keren. Semoga obrolan ini ngasih sedikit pencerahan ya. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa istirahat. Sampai ketemu di obrolan kita berikutnya ya.